Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Babu Salam Online yang dirahmati oleh Allah dan seluruh para santri di mana saja berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Ahmad Syuhada pada kesempatan sore hari ini melanjutkan perbincangan kita, obrolan sore hari menjelang berbuka puasa dengan sedikit mengurai kitab Ta'lim Muta'allim. Saya ingin melanjutkan kembali tentang pembahasan yang kemarin. Tujuan dari apa saja adalah hasil. Kita berkebun ingin hasil. Kita menanam pohon ingin berbuah. Kita berdagang ingin untung. Begitu juga kita mencari ilmu. Maka ilmu itu bukan sekedar hanya pintar. Pintar itu menjadi bagian dari tujuan. Tetapi pokoknya adalah kemanfaatan. Seseorang yang punya lahan yang luas tetapi kering, tandus, tidak bisa ditanami apa-apa. Sedangkan seseorang yang punya lahan tidak seluas itu, hanya setengah hektar, tetapi di dalamnya subur, tanahnya gembur. Maka lebarnya lahan mungkin tidak selebar yang 10 hektar, tetapi hasil yang dihasilkan jauh lebih banyak dari yang setengah hektar karena subur. Kemanfaatan akan selalu menumbuhkan pertambahan. Allah akan memberikan petunjuk terus. Allah akan menambahkan ilmu terus-terusan, terus-menerus. Dan Allah akan terus membimbing para pemilik ilmu pada saat dia mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang tinggi menjadi beban pada saat kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan. Di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali seseorang yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa tingginya. Tetapi beban dari ilmu itu sendiri, dia sibuk mengomentari apa saja karena memang dia pintar. Dia sibuk menyalahkan siapa saja karena dia pintar. Dia juga sibuk untuk mencari atau memberikan sebuah pemikiran-pemikirannya karena dia pintar. Tetapi dia hanya sekedar melakukan itu. Dia sibuk menyalahkan orang, tetapi dia sendiri tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Dia diam di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari bagian golongan itu. Semakin tinggi ilmu seseorang, kalau kemudian ada yang salah, ajari mereka, tuturi mereka, kasih nasihat mereka, ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan sibuk menyalahkan siapa yang salah. Kebenaran yang hakiki hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi kembali akan ilmu yang kita miliki, agar supaya ilmu itu menjadi penerang bagi semuanya. Yang salah dibenarkan, yang salah diberikan petunjuk, bukan yang salah dicaci maki dan seterusnya. Manfaat dan buah ilmu itu tidak akan bisa kita dapatkan. Saya teruskan, wahia al-amalu bihi wan nasru iku yuhramuna. Tercegah, mereka semua tercegah lima kelawan barang annahum setuhune tolabul ilmi iku akhto'u podo kelalen. Ayat tolabul ilmi toro ikohu ing piro-piro dalane
cari ilmu. Wa tarakulan padha tinggal ayatolabul ilmi syara'itahu ing pira-pira syarate mencari ilmu. Wa kullu man lan utawi saban-saban wong akhto akang kelalen tariqa ing dalan dola maka kesasar. Yukhramuna, untuk mencapai sebuah kemanfaatan ilmu, untuk mendapatkan buahnya ilmu, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan ilmunya, kemudian menggelar ilmunya untuk bisa memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia, tercegah. Kenapa bisa tercegah? Ada sesuatu yang memang dia tidak lengkapi pada saat dia belajar. Annahum akhta'u tara'iqahu. Dia meninggalkan jalan menuju ilmu. Bagaimana mungkin orang bisa sampai ke tempat tujuan pada saat dia tidak lewat pada jalan yang dia tuju? Bagaimana mungkin dia sampai di Pekanbaru sedangkan dia berjalan menuju ke Medan? Bagaimana mungkin dia mencapai apa yang dia mau sedangkan dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan? Akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'id. Dan dia banyak meninggalkan syarat-syaratnya mencari ilmu. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Setiap sesuatu yang lupa akan syarat, maka dia akan tersesat. Orang lupa jalan ke Pekanbaru, kemudian arah dia ke Medan, maka pasti dia akan tersesat. Dia tidak akan tersesat kalau kemudian tujuannya dengan jalan yang dia tuju itu sama. Kalau dia tersesat, apa yang akan dia dapatkan? Fala yanalul maqsuda, maka dia tidak akan mendapatkan yang dia tuju. Maka dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan. Qalla au jalla, baik pun keinginan yang besar, baik pun keinginan yang kecil, apalagi yang besar. Begini, kalau hari ini saya berada di Tandun, kemudian mau ke Pekanbaru, tetapi jalan yang saya tuju lupa, atau terlupakan, atau saya lupa, atau saya tidak tahu. Kemudian saya mengarah jalan ke arah Pasir Pengarean menuju Medan. Apa yang terjadi? Jangankan Pekanbarunya, Bangkinang pun tak akan ketemu. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Jangankan tujuan besarnya Pekanbaru, jalan sedangkan Bangkinang yang sebelum Pekanbaru saja kita tidak akan ketemu. Pada saat seseorang belajar dengan tujuan pintar, pintar menjadi ghaya, pintar menjadi tujuannya bagi setiap pencari ilmu, maka yang kita rasakan seperti yang hari ini kita rasakan. Orang berebut cari lulus sekolah karena dianggapnya sebuah kelulusan sekolah itu adalah tujuan. Ijazah itu adalah tujuan dari mana dia belajar. Maka seolah-olah kalau kemudian dia tidak mendapatkan tujuannya, dia tidak mendapatkan ijazahnya karena tidak lulus, maka kemudian dia dianggap gagal dia mencari ilmu. Maka dia lakukan apa saja karena pintar menjadi tujuan. Tidak keseimbangan, faktor keseimbangan antara ilmu dan amal, antara ilmu dengan perkembangan peradaban, antara ilmu dengan dinamika sosial yang berkembang, tidak ada keseimbangan. Itu dikarenakan tujuannya yang salah. Tujuan pintar, tujuan ini menjadikan seseorang lupa akan jalan untuk menuju manfaat. Sebetulnya kita belajar, kita mencari ilmu itu, tujuannya adalah bagaimana kemudian menjadikan kehidupan kita ini jauh lebih memberikan kontribusi kepada
seluruh alam ini, seluruh umat manusia ini mengoptimalisasi atas nikmat Allah berupa akal, binikmati akli wasihatil badan, itu dengan cara mengoptimalisasikan dengan ilmu pengetahuan. Maka tujuan dari ilmu pengetahuan, tujuan dari seseorang belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah manfaat ilmu itu sendiri. Sedangkan manfaat punya cara, manfaat punya jalan. Jalan untuk menuju manfaat harus Anda lalui agar Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang diinginkan oleh banyak orang. Untuk menuju sebuah kemanfaatan perlu jalan menuju kemanfaatan, perlu syarat. Wahai para pencari ilmu yang dimuliakan Allah, ikutilah syarat-syarat mencari ilmu, ikutilah jalan para pencari ilmu, niscaya Anda akan mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya teruskan. Aradtu karep sopo insun wa ahbabtu lan demen ingsun an ubayina ing yen tan jelasaken sopo insun lahum kaduwe sira kabeh kaduwe thalabul ilmi tariqat ta'allumi ing dalane cari ilmu. Ala ma'a ra'aitu ing atase barang kang ningali sapa insun fil kutubi ing dalem pira-pira kitab wa sami'tu lan ngrungu sapa insun min asati saking pira-pira guru. Ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan hikmah. Di dalam ini setelah kita meninggalkan syarat dan setelah kita lupa akan jalan sebagai pencari ilmu, kita akan tersesat. Maka di dalam kitab ini akan dijelaskan tentang jalan mencari ilmu dari apa-apa yang didengar, apa-apa yang dilihat dari berbagai macam kitab dan literatur dari guru-gurunya Ki Musonif yang pasti memiliki ilmu yang mumpuni. Maka di dalam kitab ini insya Allah akan dibuka, akan dikupas habis tentang jalan, tentang syarat menuju ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita semua akan mendapatkan tentang bagaimana caranya untuk menuju sebuah kemanfaatan ilmu. Mudah-mudahan para thalabul ilmi diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan bisa mencapai sebuah nilai ketinggian ilmu, karena Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang punya ilmu. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita berjumpa esok hari di sore hari yang akan datang. Kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah di tengah-tengah kita bersama. Sekali lagi saya himbau seluruh para santri dan alumni, amalkan di khamsatun nutfi biha harrul wabail hatim al-mustafa al-murtadha wa ibnahu wal fatimah. Mudah-mudahan dengan syafaat dari Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kita bisa wabah ini akan cepat terangkat dan kita bisa menjalankan hari raya Idul Fitri seperti yang sudah-sudah. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.